Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu dengan kami dari kelompok 1 dari MJ802 akan mempresentasikan terkait dengan analisis dan prediksi sentimen ulasan pelanggan Tokopedia menggunakan rapid manner dan pendekatan tips DM. Baik, di sini kami dari kelompok 1 dari MJ802 dengan anggota diantaranya saya sendiri dengan Adi Suhandi dan kemudian Kak Oktavia Nur Azmi dan selanjutnya adalah Kak Rahmat Agung Prabowo dan selanjutnya Kak Sabita Irene Putri dan yang terakhir adalah Kak Vanda Puspitasari. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan peta materi bab 1 dan bab 2, di mana untuk bab 1 terkait dengan pendahuluan. Nah, pendahuluannya sendiri terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Dan selanjutnya untuk bab 2 terkait dengan landasan teori, di mana untuk landasan teori terkait dengan bisnis big data dalam e-commerce. Kemudian algoritma dan kompatibilitas big data, dan selanjutnya adalah tips DM dan kemudian bisnis dan data understanding, eksplorasi dan penyimpan data, serta analisis, koreksi, dan prediksi sentimen. Baik, selanjutnya terkait dengan bab 1, yaitu latar belakang, di mana mengapa ulasan pelanggan penting. Di sini yang pertama adalah perdagangan digital dan regulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 2019 mendefinisikan perdagangan melalui sistem elektronik ya, sebagai regulasi e-commerce dan data BPS menunjukkan Tokopedia sebagai salah satu marketplace utama dalam ekosistem e-commerce Indonesia. Dan selanjutnya nilai ulasan pelanggan, yaitu mencerminkan persepsi terhadap kualitas produk, pengemasan, pengiriman, dan layanan riset berbasis e-tracking menunjukkan ulasan negatif justru menarik lebih banyak perhatian pembeli dibanding ulasan positif. Dan kemudian bisnis big data ditandai oleh volume, ya, proprietary, kemudian parity, dan portability, sehingga data ulasan dalam jumlah besar perlu diolah secara sistematis melalui bisnis analisis agar menghasilkan nilai bisnis. Dan kemudian selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Melalui analisis penggunaan dataset Tokopedia, produk review 2025 yang diolah dengan rapid manner, ya, AI Studio melalui rangka kerja tips DM yang sistematis dan tidak kaku, di mana untuk sumber data utama itu ada 65.213 data ulasan pelanggan, 13 atribut atau variable data, dan 6 tahapan metodologi tips DM. Baik, terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan, di mana untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan tips DM dalam analisis ulasan Tokopedia, dan kemudian bagaimana bisnis dan data understanding dilakukan pada dataset, dan kemudian yang ketiga bagaimana teknik eksplorasi dan penyimpan data dilakukan, dan keempat bagaimana implementasi koreksi antar variabel bisnis dilakukan, dan yang kelima bagaimana implementasi prediksi sentimen menggunakan rapid manner, dan kemudian yang keenam terkait dengan bagaimana hasil analisis dimanfaatkan bagi pemangku kepentingan. Dan untuk tujuan penulisan yaitu menjelaskan penerapan script DM dalam analisis ulasan Tokopedia. Kemudian tujuan penulisan yang kedua adalah menjelaskan proses bisnis dan data understanding pada dataset. Kemudian yang ketiga menjelaskan teknik eksplorasi dan menyimpan data sebelum pemodelan. Dan kemudian yang keempat adalah mengimplementasikan metode koreksi antar variabel bisnis. Yang kelima, mengimplementasikan prediksi sentimen menggunakan rapid manner. Yang keenam, menginterpretasikan hasil analisis sebagai pendukung keputusan bisnis. Dan selanjutnya terkait dengan manfaat penulisan, yaitu manfaat bagi 4 pemangku kepentingan. Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan memahami pentingnya ulasan sebagai sumber informasi sebelum membeli, sehingga keputusan lebih cermat dan ketidakpastian berkurang. Kemudian dari segi penjual, yaitu menjadikan hasil analisis ulasan sebagai bahan evaluasi kualitas produk dan layanan dari pengemasan hingga pengiriman. Dan kemudian dari Tokopedia sendiri sebagai e-commerce yaitu memantau kualitas transaksi dan regulasi produk serta memperkuat sistem evaluasi layanan berbasis data.
dan dari mahasiswa dan akademisi, yaitu memberikan pemahaman praktis penerapan bisnis big data, TripDM, dan Rapid Mender pada studi kasus yang nyata. Selanjutnya terkait dengan bab 2, yaitu bisnis big data dalam e-commerce. Big data adalah pemanfaatan data berskala besar melalui bisnis analisis untuk mendukung kebutuhan bisnis dalam e-commerce dan struktur, yaitu harga, rating, jumlah jual, dan tidak terstruktur dalam bentuk teks ulasan, memerlukan teknis pengolahan yang berbeda agar dapat dirubah menjadi informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Nah, di mana untuk karakteristik big data itu 4 V. Yang V pertama adalah volume, yaitu jumlah data yang besar, yaitu 65.213 ulasan pelanggan Tokopedia dengan 13 atribut. Dan kemudian V yang kedua adalah velocity, yaitu kecepatan data ulasan baru dihasilkan seiring aktivitas transaksi harian. Dan kemudian P yang ketiga adalah variety, di mana beragam tipe data, teks, ulasan, angka, kategori, hingga tanggal. Dan yang P yang keempat adalah variability, di mana variasi makna dan pola bahasa ulasan yang tidak selalu konsisten. Dan selanjutnya untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Kak Panda. Untuk waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Panda Spasari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab 2 dimulai dari algoritma dan kompleksitas pengolahan Big Data. Dalam analisis sentimen, algoritma klasifikasi mengelompokkan teks ulasan ke kelas sentimen. 3 model pembanding yang dibahas adalah Naive Bayes, Decision Tree, dan Random Forest. Naive Bayes menggunakan probabilitas berdasarkan fitur kata. Decision Tree membentuk aturan bercabang, sedangkan Random Forest menggabungkan banyak pohon keputusan agar klasifikasi lebih stabil. Selain algoritma, kualitas data perlu diperhatikan. Missing value, duplikasi, outlier, variasi bahasa, dan typo, ketidakseimbangan kelas, serta target leakage. Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOTE dapat digunakan untuk membentuk kelas minoritas dengan membentuk contoh sintetis. Target leakage harus dihindari karena atribut yang membentuk atau langsung mengungkap label target tidak boleh digunakan kembali sebagai prediktor. Jika terjadi, evaluasi model dapat terlihat terlalu optimis. Setelah memahami algoritma dan risiko datanya, berikutnya kita melihat CRISP-DM sebagai kerangka keseluruhan proses analisis atau yang biasa disebut Cross Industry Standard Process for Data Mining. CRISP-DM terdiri atas 6 tahap. Business Understanding menetapkan tujuan dan masalah bisnis, Data Understanding memeriksa struktur dan kualitas data, Data Preparation memilih, membersihkan, serta mentransformasikan data, selanjutnya Modeling membangun model klasifikasi, Evaluation menilai hasil terhadap tujuan analisis, dan Deployment menyajikan interpretasi serta rekomendasi. Keenam tahap ini tidak berjalan kaku. Hasil pada satu tahap dapat membuat analisis kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, kita masuk ke pemahaman data serta eksplorasi dan penyiapan data. Pada business understanding, tujuan analisis diarahkan pada dua hal, yaitu memahami hubungan antar variabel bisnis dan membangun model klasifikasi sentimen. Data understanding kemudian mengenali struktur, isi, kualitas, tipe, dan keterkaitan antar atribut. Dataset memiliki 13 atribut yang mencakup teks dan tanggal ulasan, identitas, informasi produk, harga, rating, jumlah terjual, dan label sentimen. Eksplorasi dilakukan melalui statistik deskriptif, distribusi rating sentimen kategori, serta pemeriksaan nilai kosong dan duplikasi. Untuk prediksi sentimen, review text diubah menjadi representasi numerik melalui processing documents from data. Proses yang mempelajari data, seperti pembentukan kosakata atau penyeimbangan kelas, dilakukan pada data training agar informasi dari data testing tidak bocor ke pelatihan. Kemudian kita masuk ke analisis korelasi dan prediksi sentimen. Korelasi mengukur arah dan kekuatan hubungan dengan koefisien dari minus 1 sampai 1. Korelasi menunjukkan keterkaitan statistik bukan sebab akibat. Pearson digunakan untuk hubungan linear antar variabel numerik dan sensitif terhadap nilai ekstrim. Sedangkan Spearman menggunakan peringkat sehingga sesuai untuk data ordinal seperti rating. Pada studi kasus ini, korelasi diarahkan pada rating, harga, dan jumlah produk terjual. Prediksi sentimen mengubah review text menjadi fitur numerik menjadi kelas positif, netral, atau negatif.
Ketiga algoritma yang telah dijelaskan dapat dibandingkan untuk mencari model yang paling sesuai. Karena kelas dapat tidak seimbang, evaluasi tidak cukup hanya dengan accuracy, perlu melihat precision, recall, F1 score, dan confusion matrix pada setiap kelas. Setelah landasan teori, pembahasan masuk ke bab 3 untuk menjelaskan objek studi kasus dan perangkat yang digunakan. Memasuki bab 3, objek studi kasus adalah ulasan pelanggan pada platform e-commerce Tokopedia. Ulasan dan rating diberikan setelah pembelian sehingga dapat menggambarkan pengalaman dan penilaian pelanggan terhadap produk maupun layanan. Analisis difokuskan pada informasi produk, kategori, rating, harga, isi ulasan, dan sentimen untuk memahami karakteristik dataset, mengeksplorasi pola, serta menganalisis hubungan antar variabel yang relevan. Rapid Miner digunakan sebagai perangkat utama untuk impor data, eksplorasi dan visualisasi, identifikasi missing value, serta analisis korelasi. Microsoft Excel digunakan untuk pemeriksaan awal dan verifikasi struktur data. Microsoft Word untuk menyusun laporan, dan Google Drive untuk penyimpanan serta backup dataset, hasil analisis, dan dokumen kelompok itu sendiri. Demikian bagian yang saya sampaikan. Selanjutnya, pembahasan bab 3 mengenai dataset dan tahapan analisis akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya masih di bab 3, kita akan menjelaskan terkait pendekatan CRISP-DM yang sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining ini merupakan metodologi standar yang digunakan dalam analisis. Di sini terdapat 6 tahapan sistematis untuk memastikan hasil analisis sentimen yang akurat dan dapat diandalkan. Yang pertama, tahapannya adalah business understanding. Pada tahapan business understanding, yaitu memahami permasalahan dan tujuan bisnis yang ingin diselesaikan. Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk memahami opini pelanggan melalui analisis sentimen terhadap ulasan produk di Tokopedia. Selanjutnya, ada juga data understanding. Pada tahapan data understanding, kita mulai memahami struktur dan kualitas dataset yang digunakan. Setelah itu, kita memasuki tahapan data preparation. Pada data preparation, kita melakukan pemilihan data, di mana kita juga melakukan pembersihan data, penanganan missing value, kemudian text preprocessing. Untuk tahapan data preparation ini nanti akan digunakan untuk tahapan selanjutnya, yaitu pada tahapan modeling, di mana pada tahapan pemodelan ini menggunakan algoritma naive Bayes dengan split 80% training dan 20% testing. Selanjutnya, tahapan yang kelima merupakan tahapan evaluation. Pada tahapan ini, kita mulai menilai apakah model yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan tujuan penelitian dan digunakan analisis dengan metrik akurasi precision. Selanjutnya, pada tahapan yang terakhir yaitu tahapan deployment, kita mulai menganalisis atas hasil yang dapat kita sajikan dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi bisnis. Di sini keenam tahapan tidak harus dilakukan secara linear, namun jika ditemukan masalah pada suatu tahap, kita dapat kembali ke tahapan sebelumnya dan melakukan perbaikan. Selanjutnya untuk dataset Tokopedia. Di sini kita menggunakan dataset ulasan pada Tokopedia di tahun 2025. Di sini jumlah dataset adalah sebanyak 65.213 ulasan pelanggan dengan 13 atribut data di dalamnya. Dataset ini menjadi fondasi yang digunakan untuk analisis sentimen yang komprehensif serta merupakan pencerminan dari pengalaman-pengalaman nyata dari para pelanggan Tokopedia di berbagai produk-produk yang ditawarkan pada
Tokopedia. Setelah kita analisis menggunakan RapidMiner, total ulasannya tadi sudah dijelaskan bahwa ada 65.213 ulasan dengan 13 atribut data. Datanya ini siap untuk dianalisis sentimen dengan review text 0% missing value, artinya tidak ada missing value pada data review text-nya. Kemudian untuk distribusi kategori produknya sendiri, di sini makanan dan minuman atau yang merupakan kebutuhan pokok itu mendominasi dari dataset, di mana makanan dan minuman sejumlah 27,25% dari total dataset. Kemudian diikuti olahraga sebanyak 23,72%, pertukangan 17,59%, kesehatan 13,70%, handphone dan tablet 11,29%, dan elektronik yaitu sebesar 6,44%. Baik, untuk slide berikutnya kita memasuki pada tahapan data understanding. Pada tahapan data understanding ini, dataset diimport ke dalam RapidMiner untuk melihat struktur dan atribut yang tersedia. Hasilnya menunjukkan bahwa RapidMiner berhasil membaca seluruh atribut pada dataset tanpa kesalahan struktur data. Tahapan data understanding ini sangat penting untuk dilakukan sebelum memasuki ke proses analisis, dikarenakan kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah data itu sudah benar, termasuk nama atribut, tipe data, serta karakteristik masing-masing variabel. Dengan demikian, maka dataset dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan kualitas data, salah satunya menggunakan analisis missing value. Pada analisis missing value akan dijelaskan pada slide berikutnya. Setelah melalui tahapan data understanding dan diketahui bahwa tidak ada dataset yang salah, maka selanjutnya adalah kita melakukan analisis missing value. Dari pemeriksaan kualitas data pada 65.213 ulasan pelanggan Tokopedia dengan 13 atribut tadi, hasil analisis menunjukkan variasi yang signifikan pada tingkat missing value antar atribut, dengan beberapa atribut yang memiliki data lengkap dan sebagian lainnya memiliki nilai hilang yang cukup tinggi. Untuk data tanpa missing value itu ada pada data review text, di mana kolom teks ulasan pelanggan sepenuhnya lengkap tanpa satupun nilai yang hilang. Di sini dapat memudahkan proses analisis sentimen secara langsung. Kemudian untuk yang data dengan missing value tinggi ada pada product variant. Pada product variant ini missing value-nya sebesar 38.000 atau 38.742 entry atau sebesar 59,4%. Angka ini hampir dari setengah jumlah dataset. Atribut ini memiliki tingkat kehilangan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan atribut-atribut lainnya. Selanjutnya, umumnya memiliki missing value yang rendah dengan jumlah 145 dan 262 data yang hilang. Ini merupakan seperti review date, review ID, kemudian product price, product URL, product ID, rating, sold count, dan shop ID. Selanjutnya kita memasuki ke distribusi rating dan distribusi sentimen. Untuk yang pertama, distribusi rating. Pada distribusi rating terlihat bahwa rating 5 ini mendominasi dengan jumlah 61.003 ulasan atau sebesar 93,55% dari jumlah data yang ada. Kemudian disusul pada rating 4 sebesar 4,20% atau sebesar 2.741, dan kemudian disusul dengan rating 3 sebesar 682 ulasan atau sebesar 1,05%, rating 2 sebesar 373 ulasan, dan rating 1 sebesar 414 ulasan. Mayoritas
pelanggan Tokopedia memberikan penilaian tertinggi yang mencerminkan kepuasan yang sangat tinggi terhadap produk layanan yang ada pada Tokopedia. Selanjutnya, untuk distribusi sentimen, pada distribusi sentimen ini didominasi oleh sentimen yang positif dengan 63.388 ulasan atau sebesar 97,51%. Kemudian disusul oleh sentimen netral sebesar 1.038 ulasan atau 1,59% dan sentimen negatifnya hanya 589 ulasan atau jika dipersentasekan hanya 0,90%. Dominasi ini didominasi oleh sentimen positif yang sangat kuat yang menjadikan insight bisnis itu penting bagi Tokopedia dalam memahami kepuasan pelanggan dan menyusun strategi pemasaran yang berbasis data. Namun, walaupun terlihat bahwa sentimen positif ini mendominasi dari distribusi sentimen, ini menjadikan salah satu temuan penting dalam penelitian ini, yang mana menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas atau class imbalance, yang nantinya ini menjadi tantangan dalam proses pemodelan sentimen. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sabita dan selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya yang pada kesempatan kali ini melanjutkan step-step mengenai implementasi RapidMiner dan slide kali ini spesifik mengenai analisa distribusi kategori produk. Sebenarnya apa sih itu? Analisa kategori produk sendiri bertujuan untuk mengetahui persebaran data berdasarkan kategori produk yang ada pada dataset. Dan pada data Tokopedia 2025 sendiri ternyata menghasilkan beberapa kategori produk yang antara lain di dominasi pertama ada makanan dan minuman 17.702 data atau 27,25% dari keseluruhan data dan kemudian seterusnya ke bawah pertukangan sampai terakhir ternyata ada elektronik yang cenderung paling sedikit. Bisa dimungkinkan frekuensi pembelian produk elektronik yang relatif rendah jika dibandingkan dengan kategori produk harian lainnya. Keberagaman kategori produk sendiri kemudian menjadikan karakteristik dataset lebih representatif terhadap aktivitas pelanggan pada Tokopedia. Next slide. Dan kemudian step selanjutnya adalah implementasi korelasi. Jadi analisis korelasi sendiri ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar atribut numerik yang terdapat pada dataset. Kalau kita belajar statistik, korelasi merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Dan di sini menunjukkan bahwa hubungan antar atribut numerik seperti rating, product price, dan sold count tergolong sangat lemah karena nilai korelasinya antara rating dan product price hanya sebesar 0,031. Sedangkan korelasi antara rating dan sold count sebesar min 0,011. Dengan demikian, bisa disimpulkan harga produk maupun jumlah produk itu sebenarnya tidak memiliki hubungan yang linier dan tidak signifikan terhadap rating yang diberikan pelanggan. Dan kemudian step selanjutnya adalah implementasi klasifikasi sentimen. Implementasi ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi label sentimen berdasarkan isi ulasan review pelanggan pada dataset Tokopedia Product Review 2025. Proses implementasi dilakukan secara bertahap mulai dari import dataset, penentuan label, pemilihan atribut, transformasi data teks, pembagian data, penerapan algoritma, naïve Bayes hingga evaluasi model klasifikasi. Kemudian step selanjutnya adalah impor dataset. Proses impor dataset sendiri merupakan tahapan awal yang penting sekali karena menjadi dasar bagi seluruh proses klasifikasi sentimen.
Jadi pada tahap awal implementasi klasifikasi sentimen dilakukan, itu caranya dengan mengimpor dataset Tokopedia yang ada ke dalam aplikasi RapidMiner menggunakan operator retrieve. Dataset yang digunakan harus berupa CSV, disimpan sebelumnya pada lokal repository RapidMiner sehingga kita dapat panggil kembali untuk proses pemodelan. Nah, tujuannya apa? Kenapa diimpor? Tujuannya sebenarnya untuk memastikan bahwa seluruh data dan atribut dapat dikenali oleh RapidMiner sebelum dilakukan tahapan pengolahan data lebih lanjut. Maka dari itu, keberhasilan proses impor itu menunjukkan bahwa struktur dataset telah terbaca dengan baik sehingga seluruh atribut dapat digunakan pada tahapan implementasi klasifikasi berikutnya. Nah, tahapan selanjutnya sebenarnya ada proses penentuan label atau set role. Jadi setelah data set berhasil diimpor tadi ke dalam RapidMiner, kemudian kita melakukan penentuan atribut label menggunakan operator set role. Setelah itu, tahap berikutnya setelah implementasi klasifikasi sentimen adalah melakukan pemilihan atribut menggunakan operator select attributes pada RapidMiner. Dan setelah itu, ada yang namanya kita transformasi data teks supaya apa? Supaya dapat diproses oleh algoritma klasifikasi. Nah, setelah itu baru sampai kita pada proses pembagian data. Pada penelitian Tokopedia 2026 sendiri ini, datasetnya kita bagi dengan perbandingan 80% sebagai data latih dan 20%-nya sebagai data uji. Kemudian, pada step penerapan algoritma, pada tahap pelatihan training, algoritma Naive Bayes mempelajari pada hubungan antara fitur-fitur hasil pembobotan TF-IDF dengan kelas sentimen yang terdapat pada atribut sentimen label. Dan pada penelitian kali ini kebetulan penerapan algoritmanya dilakukan secara otomatis. Dan selanjutnya evaluasi model. Hasil evaluasi yang diperoleh menjadi dasar dalam menilai kemampuan algoritma Naive Bayes dalam melakukan klasifikasi sentimen terhadap ulasan pelanggan pada dataset Tokopedia. Jadi semakin tinggi nilai metrik evaluasi yang dihasilkan, maka semakin baik pula kemampuan model dalam mengklasifikasikan sentimen secara akurat. Dan kemudian di sini ada workflow lengkap termasuk grafiknya dari yang pertama tadi ada retrieves, kemudian set roles, kemudian dilanjutkan dengan select attributes, nominal to text, dan kemudian ada proses documents, kemudian dilanjutkan split data, dan naive Bayes, apply model, terus kemudian yang terakhir adalah performance. Yang pertama retrieve sendiri yang tadi adalah pengambilan dan penyiapan data. Jadi ketika kita retrieve tadi kita mengambil dataset mentah dari lokal repository set role, kemudian select local repository. Dan kemudian set role sendiri mengatur sentimen label sebagai label atau target. Dan kemudian select attributes memilih review text sebagai prediktor dan sentimen label sebagai target, nominal to text mengubah tipe data review text menjadi teks dan seterusnya sampai kita evaluasi dan terakhir kita bisa mendapatkan performance. Sekian slide yang dapat saya jabarkan, kemudian slide selanjutnya, tahapan selanjutnya, penjelasan yang lain akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kak Rahmat. Silakan untuk Kak Rahmat. Oke, saat ini kita beralih ke modeling dengan Naive Bayes. Model Naive Bayes dipilih sebagai algoritma klasifikasi sentimen karena sederhana, efisien, dan efektif untuk data teks. Model ini menghitung probabilitas tiap kelas sentimen, positif, netral, dan negatif, berdasarkan frekuensi kemunculan kata dalam ulasan pelanggan Tokopedia. Lalu pembagian data. Dataset sebesar 65.213 ulasan dibagi menjadi dua bagian. 80% data training digunakan untuk melatih model dan 20% data testing digunakan untuk mengevaluasi performa prediksi sentimen secara objektif. Lalu proses training. Proses training dilakukan dengan menggunakan RapidMiner dengan operator native Bayes.
Fitur utama yang digunakan adalah token kata dari review text. Setelah pre-processing, model dilatih untuk mengklasifikasikan sentimen positif, netral, dan negatif. Kita masuk ke bab 5, hasil eksplorasi data. Ringkasan dataset. Dataset yang digunakan adalah Tokopedia Product Reviews 2025 dengan total 65.213 ulasan pelanggan. Seluruh data review text tersedia lengkap tanpa missing value, sehingga menjamin kualitas analisis. Distribusi sentimen menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan. Sentimen positif mendominasi sekitar 97,51%, sementara sentimen negatif hanya 2,49%, mengindikasikan class imbalance yang menjadi tantangan utama dalam permodelan. Distribusi rating menunjukkan konsentrasi ekstrim pada bintang 5 sebesar 93,55%, konsisten dengan dominasi sentimen positif. Dari sisi kategori produk, makanan dan minuman menjadi kategori terbanyak dengan proporsi 27,25% dari total ulasan, mencerminkan tingginya aktivitas transaksi produk konsumsi di platform Tokopedia. Data ini menjadi fondasi utama seluruh tahapan analisis berikutnya, mulai dari eksplorasi, persiapan data, hingga permodelan prediktif. Persiapan data, target variable, sentiment label, variable input, review text, diproses menggunakan operator proses dokumen from data. Dataset dibagi dengan rasio 80/20. 80% data digunakan untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian model, untuk memastikan evaluasi yang objektif dan representatif terhadap performa model. Analisis korelasi. Korelasi antara rating dengan product price tidak signifikan secara statistik. Korelasi antara rating dengan sold count tidak signifikan secara statistik juga. Temuan ini mengindikasikan bahwa harga produk maupun jumlah penjualan tidak memiliki hubungan linear, yang berarti terhadap rating yang diberikan pelanggan. Prediksi dan evaluasi model. Hasil evaluasi model Naive Bayes. Model Naive Bayes digunakan untuk klasifikasi sentimen ulasan pelanggan Tokopedia. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi keseluruhan sebesar 67,59%. Namun, performa pada kelas negatif sangat terbatas. Precision kelas negatif hanya 1,69%, dan recall kelas negatif sebesar 12,34%, mengindikasikan model kesulitan mengenali ulasan negatif secara akurat. Tantangan dan interpretasi hasil. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan data atau class imbalance yang sangat signifikan, di mana 97,51% data merupakan sentimen positif. Kondisi ini menyebabkan model cenderung bias terhadap kelas mayoritas. Diperlukan teknik penyeimbangan data seperti oversampling atau SMOD untuk meningkatkan performa deteksi sentimen negatif pada literasi model berikutnya. Interpretasi dan implikasi bisnis. Bagi pelanggan, ringkasan sentimen otomatis membantu mengurangi kelebihan informasi dan mempercepat pengambilan keputusan pembelian. Bagi penjual, deteksi dini ulasan negatif mendukung strategi CRM, manajemen hubungan pelanggan, dan pemasaran, serta strategi didasarkan pada sentimen positif yang dominan. Bagi Tokopedia, integrasi wawasan sentimen ke dalam rekomendasi produk dan memprioritaskan produk berkinerja tinggi dalam kategori makanan dan minuman atau food and beverage. Lalu sorotan utamanya, sentimen positif 97,51%, menunjukkan kepuasan pelanggan keseluruhan yang sangat kuat. Sentimen negatif 1,20%, mencerminkan proporsi umpan balik negatif yang relatif rendah. Penilaian bintang 5, 93,55%, menunjukkan persetujuan pelanggan yang tinggi dan kualitas produk yang baik. Kategori makanan dan minuman 27,25%, pangsa pasar terbesar, dan menyoroti area pertumbuhan dan peluang utama. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Metodologi sistematis penerapan CRISP-DM membuat analisis berjalan terstruktur dari pemahaman bisnis hingga penyajian hasil. Karakteristik dataset. Digunakan dataset Tokopedia Product Reviews 2025 berisi 65.213 ulasan dengan 13 atribut lengkap. Kondisi kualitas data, review text bersih dari missing value, tetapi produk varian memiliki kekosongan sangat tinggi
hingga 59,4%. Dominasi pengalaman positif, rating 5, mendominasi sebesar 93,55%. Ketidakseimbangan kelas, sentimen positif 97,51%, netral 1,21%, dan negatif 1,21%. Aktivitas per kategori. Ulasan didominasi kategori makanan dan minuman sebesar 27,25%, sedangkan elektronik paling sedikit dengan 6,44%. Hubungan variabel lemah. Harga produk dan jumlah produk terjual tidak memiliki hubungan linear signifikan terhadap rating. Manfaat multisektoral hasil analisis memberikan wawasan bagi konsumen, penjual, dan platform e-commerce. Sarannya, pembersihan data lanjutan, produk varian yang sangat kosong sebaiknya dihapus pada penelitian berikutnya. Penanganan class imbalance, gunakan smooth oversampling atau undersampling. Eksperimen multi-algoritma, bandingkan naive Bayes dengan decision tree, random forest, atau SVM. Metrik evaluasi komprehensif, gunakan precision, recall, F1 score, dan conversion metrics, bukan hanya akurasi. Optimalisasi bagi penjual, manfaatkan ulasan negatif sebagai alam perbaikan produk, kemasan, dan pengiriman. Fitur bagi pelanggan, tampilkan ringkasan sentimen otomatis agar pembeli cepat memahami reputasi produk. Sistem rekomendasi platform, terapkan analisis sentimen berkelanjutan untuk menyaring toko bermasalah. Perluasan variabel bisnis, tambahkan variabel waktu ulasan, lokasi penjual, performa toko, dan durasi pengiriman. Demikian presentasi dari kelompok 1 yang disampaikan, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan yang sangat luar biasa, dan juga kepada dosen kami ya, selalu membimbing terkait dengan penjelasan dari materi yang kami sampaikan. Tentunya usaha ini dari kerja keras teman-teman semuanya yang sangat luar biasa ya. Kami sangat mengapresiasi sekali dari tahapan demi tahapan, dan akhirnya kita bisa mempresentasikan terkait dengan tema yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Saya Heri untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.